Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Calon Insinyur. Kali ini saya akan membagikan tips and trik bagaimana membuat kombinasi pembebanan struktur berdasarkan SNI 1726/2019 pada software ITEP secara cepat dan mudah. Oke, di sini langsung saja kita buka software ITEP-nya. Kita buat dulu model baru. Ini kita atur menggunakan satuan SI. Fill section kita menggunakan ISP 14. Semuanya di sini kita pakai defaultnya setup terlebih dahulu. Nanti kita bisa sesuaikan jika ada keperluan ke depannya. Klik OK. Nah, di sini kita bisa pilih blank dan OK. Nah, langkah awal untuk membuat load combination adalah kita tentukan terlebih dahulu atau kita buat terlebih dahulu load case yang akan kita gunakan pada masing-masing load combination, yaitu terdiri dari beban mati, beban hidup, beban angin, serta beban gempa. Nah, di sini saya sudah membuat Excel template yang akan membantu kita dalam pembuatan load combination pada software ini. Nah, di sini bisa kita lihat load pattern atau load case yang kita gunakan. Terdapat ada DL, dead load dari berat sendiri, ada SDL, superimposed dead load. Superimposed dead load adalah beban mati tambahan, misalkan dari keramik, ceiling, MEP dan lain-lain. Di sini ada LL red atau light load reduction. Jadi di SNI 1727/2020 live load bisa direduksi, tapi dengan ketentuan yang ada di SNI tersebut. Di sini juga ada LL atau live load non reduction. Jadi ada beberapa live load itu tidak boleh direduksi. Nanti bisa dicek sendiri di SNI-nya. Sama ada live load storage. Ini live load storage itu adalah live load yang besar, di mana besaran lebih dari 500 kg per meter persegi. Itu kita harus definisikan sebagai berat seismik sebesar 25%. Dan ada roof light load, ini untuk beban hidup atap. Nah, selanjutnya terdapat ada beban angin. Ini ada beban angin dari arah Y plus minus, arah X juga plus minus. Selanjutnya ada load case untuk beban gempa arah X dan arah Y. Oke, langsung saja. Di sini kita langkah awal yang kita lakukan adalah klik define load pattern. Nah, di sini sudah ada dua load pattern dari model yang kita buat tadi. Nah, sebelum masuk membuat load pattern baru, ini kita bisa hapus. Kita hapus dan kita gantikan menggunakan load pattern yang baru atau yang sesuai di penjelasan sebelumnya. Klik delete. Nah, ini minimum untuk load pattern itu adalah 1, jadi kita tidak bisa hapus. Ini tidak ada tombol delete-nya, jadi kita bikin dulu. Untuk load pattern yang pertama ada di L sebagai dead load. Nah, di sini kita hapus.
Nah, itu kenapa kita hapus, karena nanti di load case semuanya adalah namanya adalah sesuai dengan load pattern kita yang baru yang di template Excel. Oke, balik lagi ke load pattern. Load pattern selanjutnya adalah STL sebagai foreign posted load, in load. Selanjutnya adalah LL reduction, LL reduction, reducible live load, LL non reduction, tipenya sebagai live load, LL storage juga sebagai live, LLR proof live load. Selanjutnya itu beban angin. Di sini ada beban angin area Y untuk case 1 positif, min, admin load, WY1 min, WY2 plus, WY2 min. Jadi ini terdapat dua load case plus minus untuk beban angin. Untuk penjelasan perbedaan antara dua load case ini mungkin nanti akan disiapkan di video sendiri. Selanjutnya WH1 positif, H1 negatif, 2 titik, H2 negatif. Oke, untuk beban angin sudah selesai. Selanjutnya untuk load case beban gempa, ini kita menggunakan notasi ATX seismic, load ATY, load. Nah, ini sudah kita buat semua. Beban mati, beban hidup, beban angin, serta beban gempa. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu load case dari yang telah kita buat tadi. Nah, sini sudah muncul semua. Nah, di sini harus kita perhatikan bahwa load case yang ada di sini penamaannya itu harus sama persis dengan template yang ada di Excel. Kalau tidak, nanti tidak bisa digunakan template ini. Gitu. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat satu load combination untuk template di sini di software. Jadi kita bikin satu contoh load combination, baru nanti kita sesuaikan kembali. Nah, di sini saya ambil contoh, kita bikin satu combo dead load plus live load. Ini ada dead load plus live load. Ini ada 4. Nah, kita klik OK. Klik OK. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita bisa masukkan semua load combination berdasarkan SNI 1726/2019. Di sini terdapat 7 load combination, ada dari masing-masing load case, beban mati, beban hidup, beban angin, serta beban gempa.
Nah, untuk lokasi parameter gempa sendiri, di sini saya mengambil contoh nilai STS-nya itu adalah 0,662 dengan faktor redundansi arah X dan arah Y itu 1,3. Jadi nilai STS di sini nanti akan menjadi tambahan serta pengurangan faktor beban mati yang dikombinasikan dengan beban gempa atau efek dari gempa vertikal. Di sini ada tumbuh 6 dan 7 itu ada efek dari gempa vertikal atau efek ya gitu. Oke, kembali lagi ke apa namanya ke kita klik edit. Nah, di sini ada interaktif database atau shortcutnya itu bisa klik Ctrl E. Nah, di sini kita klik. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari model definition di sini terdapat load case definition. Nah, di sini ada satu load combination definition. Nah, tadi kalau tujuan dari ditambahkan satu sampel load combination adalah untuk memunculkan pilihan ini. Jadi kalau kita tidak bikin satu sampel, maka pilihan ini tidak ada. Kita klik OK. Nah, ini untuk satu sampel yang load combination yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita pilih export to Excel. Nah, kita klik di sini. Sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul. Jadi dari interactive database itu kita ekspor ke Excel. Jadi udah keluar nama load combination serta scale factor yang digunakan untuk masing-masing load case. Nah, di sini di Excel template ini saya sudah sesuaikan, jadi ada beberapa 1 sampai 7 load combination di sini sudah saya jabarkan berdasarkan load case yang telah kita buat di awal tadi dengan scale factor atau load factor yang ada di sini. Setelah itu kita tinggal select semua load combination di sini. Kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di hasil export sebelumnya. Paste. Nah, di sini sudah muncul, sudah kita paste, baru kita minimize, kita import kembali dari Excel yang tadi. Kita klik di sini, kita apply to model, ya, kita klik selesai. Nah, oke. Selanjutnya kita cek bagaimana hasil dari proses import dari Excel Interactive Database. Kita klik define load combination. Nah, di sini sudah terdapat semua load combination yang telah kita input tadi. Oke, mari kita cek. Kita cek random saja. Misalkan di sini load combination 43. Ini kita lihat load combination 43 itu ini. Itu dari beban mati, beban hidup,
serta beban angin. Ini beban mati 1,2, 1,2, beban hidup dengan load factor 1, ini juga 1, beban hidup atap 0,5, ini juga 0,5, dan beban angin dengan load factor 1. Oke, sudah sesuai. Kita cek sekali lagi untuk gempa itu ada di nomor 6 dan 7. Kita coba di nomor 6.1 di sini. Nah, jadi ada beban mati 1, dan dari mana angka 1,33 di sini itu adalah dari efek gempa vertikal. Jadi efek gempa vertikal itu sebesar 0,2 dikali STS. Nah, nanti nilai tersebut akan ditambahkan dengan load factor beban mati 1,2. Jadi hasilnya itu 1,332. Ada beban hidup dengan load factor 1. Oke. Terus ada gempa EH, gempa horizontal. Nah, di sini untuk ada load combination 6 untuk menandakan itu ada load kombinasi 6. Angka 1 di sini adalah untuk load case atau case masing-masing arah. Jadi di sini arah X, arah Y. Jadi arah X, utamanya arah X adalah 1. Nah, sedangkan arah Y di sini kita ambil 30% dari tegak lurus arah utama. Gitu. Nah, 1,3 di sini adalah nilai dari faktor redundansi. Oke, sekian tips and trick membuat load combination secara mudah dan cepat di software ETABS. Terima kasih, semoga bermanfaat.